Skeptis. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya dengan istilah skeptis ini, di mana kebanyakan orang berpandangan bahwa sikap skeptis adalah sikap yang kurang baik. Kenapa? Karena seakan-akan kita tidak mempercayai apa yang orang lain katakan. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah dengan pernyataan bahwa skeptis itu ya sesuatu yang sikap kurang baik gitu. Hanya saja ada sedikit yang perlu dijelaskan nih, agar kita tidak marah atau tersinggung ketika ada teman kita yang kurang percaya terhadap apa yang kita bicarakan. Mungkin bisa jadi dia sedang mengadopsi filsafat skeptisisme. Apa itu skeptisisme? Skeptisisme itu adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa pengetahuan yang pasti itu sulit dicapai dan kita harus meragukan segala sesuatu. Kalau kita mengacu pada sejarahnya, sebenarnya skeptisisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu skeptomai, yang artinya itu meragukan atau menimbang. Nah, aliran ini pertama kali muncul di Yunani kuno sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, dengan tokoh-tokoh seperti misalkan Pirho dan Timon. Nah, mereka ini mengajarkan bahwa tidak ada satupun klaim yang bisa diketahui pasti kebenarannya. Sehingga skeptisisme ini menghindari kesimpulan yang berlebihan dan keyakinan dogmatis. Makanya kalau teman-teman baca sejarah di Romawi kuno itu, skeptisisme ini berkembang dengan tokoh seperti misalkan Sextus Empiricus. Nah, mereka ini tidak hanya meragukan keyakinan umum, tetapi juga mempertanyakan dasar-dasar pemikiran filosofis itu sendiri. Sampai saat ini, teman-teman, skeptisisme itu berkembang ya dalam berbagai bentuk. Misalnya, skeptisisme ilmiah yang mendasarkan pengetahuan pada bukti empiris. Kemudian ada skeptisisme moral yang menolak nilai-nilai moral objektif dan mendasarkannya pada konvensi sosial. Itu kalau kita mengacu pada asal mula skeptis itu. Kemudian, prinsip-prinsip skeptisisme itu apa saja? Yang pertama, ada namanya epose atau penangguhan penilaian. Jadi epose ini adalah prinsip skeptisisme yang menganjurkan penangguhan penilaian terhadap klaim-klaim pengetahuan yang tidak memiliki bukti yang cukup atau yang bisa diragukan. Jadi kita tidak segera nih menerima atau menolak suatu klaim tanpa mempertimbangkan semua bukti yang tersedia. Jadi menerima enggak, menolak juga enggak, tapi kita tangguhkan dulu nih. Makanya skeptisisme sebenarnya itu bukan menolak ya, tapi menangguhkan. Menerima enggak, menolak juga enggak. Sampai kapan? Sampai ada bukti yang valid. Contohnya misalkan gini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan ada rumor, misalkan teman-teman mendengar rumor bahwa teman kita ini ada yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita gitu. Nah, sebagai seorang skeptis, kita ini akan menangguhkan penilaian dan tidak langsung mempercayai maupun menolak rumor tersebut. Tetapi kita hanya menunggu sampai kita bisa berbicara langsung dengan teman kita yang dirumorkan tersebut untuk meminta klarifikasi. Bener nggak nih rumornya itu seperti ini? Kamu mau ngomongin keburukan tentang saya misalkan. Jadi, yang namanya skeptis itu bukan menolak, tapi menangguhkan. Namanya opposure. Menangguhkan penilaian. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua yaitu keraguan metodis. Keraguan metodis ini adalah pendekatan skeptis yang menggunakan keraguan sebagai alat untuk mengevaluasi validitas klaim-klaim pengetahuan. Prinsip ini itu melibatkan meragukan setiap klaim hingga ditemukan dasar yang benar-benar tidak diragukan lagi. Contohnya misalkan gini. Pastinya teman-teman dulu ketika belajar sejarah itu banyak sekali teori-teori kontroversial tentang sebuah peristiwa. Nah, sebagai skeptis, kita akan meragukan teori tersebut dan mulai mencari berbagai sumber sejarah yang kredibel. Kemudian kita memverifikasi fakta dari berbagai sudut pandang hingga kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan tepat juga dipercaya terkait tentang peristiwa sejarah tersebut. Contoh misalkan kalau teman-teman baca teori sejarah masuknya Islam di Indonesia, itu banyak sekali teori. Ada teori Gujarat, ada teori apalagi itu Mesir, ada teori Persia. Itu masing-masing teori berbeda-beda tuh. Nah, kita meragukan nih, teori mana yang paling kredibel. Kita tangguhkan sampai kita benar-benar menemukan
data-data yang mendukung salah satu teori tersebut. Kemudian prinsip yang ketiga ada namanya ataraksia. Ataraksia ini artinya ketenangan jiwa. Jadi ataraksia ini prinsip skeptisisme yang mengajarkan bahwa dengan menangguhkan penilaian sebenarnya kita bisa mencapai ketenangan jiwa. Nah, prinsip ini sebenarnya berasal dari skeptisisme Pirhonian ya. Pirhonian ini salah satu tokoh skeptis di abad Yunani kuno itu. Nah, prinsip ini tujuannya itu adalah untuk menunjukkan bahwa banyak kegelisahan dan konflik itu berasal dari keyakinan yang tidak pasti atau dogmatis. Contoh misalkan kita malam-malam sebelum tidur kepikiran khawatir tentang sebuah keputusan atau peristiwa yang memang belum tentu benarnya gitu, atau informasi yang masih samar-samar. Atau contohnya misalkan kita sering merasa cemas tentang keputusan-keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. Nah, dengan menangguhkan penilaian terhadap dampak jangka panjang atas keputusan tersebut sampai ada bukti yang lebih jelas, sebenarnya kita sedang menghindari stres yang berlebihan dan mempertahankan ketenangan jiwa. Contohnya misalkan kayak kemarin lagi ramai isu Tapera, tabungan perumahan rakyat. Itu kan sebuah keputusan pemerintah yang hampir membuat seluruh penduduk Indonesia itu kesal gitu kan, bahkan bikin stres. Gaji sedang pas-pasan gitu, semuanya harga pokok naik, kemudian akan ada potongan 3% dari Tapera. Itu kan keputusan yang cukup menguras emosi ya. Tapi kalau kita sebagai seorang skeptis itu tidak akan menerima mentah-mentah isu tersebut. Kita tunggu saja sampai keputusan itu benar-benar final, dan ternyata akhirnya ditunda kan. Nah, sikap seorang skeptis dalam menerima isu-isu seperti itu, sebenarnya ataraksia ini adalah mencari ketenangan dengan cara, ya sudah sih jangan terlalu dipikirkan, toh itu baru isu. Baru ketika ketok palu itulah kepastian sudah ada. Kalau belum ada kepastian itu namanya baru klaim sepihak. Kita bisa bersikap skeptis karena belum ada bukti yang bukti yang akurat bahwa keputusan itu akan ditetapkan. Kemudian yang keempat ada namanya kritik terhadap indrawi dan penalaran. Jadi skeptis itu menyoroti keterbatasan indera dan penalaran manusia dalam memberikan pengetahuan yang pasti. Mereka berargumen bahwa persepsi indera itu bisa menipu dan penalaran juga bisa salah. Sehingga kita harus selalu berhati-hati dalam menerima klaim-klaim pengetahuan. Kenapa? Karena contohnya misalkan gini. Ketika teman-teman melihat pensil yang dicelupkan ke dalam gelas setengah isi air, maka indera kita akan menangkap bahwa oh pensil itu bengkok. Itu betapa mudahnya indera kita itu mudah untuk ditipu. Tapi sebagai seorang skeptis, kita akan menyadari bahwa penampakan tersebut adalah ilusi optik dan tidak segera menerima bahwa oh pensil tersebut benar-benar bengkok. Jadi yaitu bahwa ketika kita menerima sebuah informasi yang hanya mengandalkan indera, itu sangat rentan sekali terhadap ya tadi penipuan, karena memang indera kita ini mudah sekali ditipu. Dan yang kelima ada namanya prinsip asosiasi kebiasaan atau habitual association. Maksudnya apa? Nah, sebenarnya prinsip yang kelima ini datang dari skeptisisme modern ya. Tokohnya salah satunya itu adalah David Hume. David Hume ini menunjukkan bahwa keyakinan kita tentang dunia sebenarnya itu didasarkan pada kebiasaan atau asosiasi yang berulang-ulang, bukan pada alasan logis atau bukti yang tidak terbantahkan. Justru bahwa kita ini cenderung menganggap bahwa hubungan sebab dan akibat dan pola tertentu itu sebagai sebuah kebenaran hanya karena kita sering mengalaminya. Bukan karena bukti bahwa itu adalah sebuah kebenaran, tapi karena sering kita alami, akhirnya kita menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Contohnya misalkan gini, setiap kali kita menekan tombol remote TV, TV akan menyala. Maka kita akan menganggap bahwa menekan tombol tersebut itu menyebabkan TV menyala. Tapi bagi seorang skeptis, itu akan menunjukkan bahwa keyakinan ini hanya berdasarkan pada kebiasaan berulang, bukan pada bukti langsung dari hubungan sebab akibat. Jadi kalau orang skeptis itu yang tadi David Hume kritisi itu adalah
bahwa hubungan sebab akibat itu tidak bisa dijadikan validasi sebuah kebenaran. Karena sebenarnya sebab akibat itu hanya kebiasaan yang berulang. Karena kita biasa mencet remote TV, kemudian TV menyala, kita menganggap bahwa TV menyala itu adalah disebabkan oleh remote yang dipencet. Atau remote dipencet ini mengakibatkan TV menyala. Akhirnya kita mengasosiasikan bahwa ini hubungan sebab akibat. Padahal kata David Hume ini bukan hubungan sebab akibat yang dijadikan legitimasi sebuah kebenaran remote dipencet TV menyala. Tetapi ini hanya tadi habitual association, kebiasaan yang terus berulang. Karena kita biasanya seperti itu, akhirnya kita mengcapture bahwa ya TV menyala akibat dipencet remote-nya. Itulah prinsip-prinsip dari filsafat skeptisisme. Cuma pertanyaan selanjutnya, kenapa sikap skeptis itu penting? Jadi skeptisisme ini teman-teman bukan berarti kita meragukan segala sesuatu tanpa alasan. Seorang skeptis justru memiliki keraguan yang sehat dan selalu mencari bukti serta argumen kuat untuk mendukung keyakinannya. Contoh sederhananya misalkan, jika ada klaim bahwa minuman herbal bisa menyembuhkan penyakit tertentu, seorang skeptis itu tidak langsung percaya. Mereka akan meneliti dan mencari bukti yang kuat untuk menerima atau menolak klaim tersebut. Begitu juga misalkan ketika ada klaim paranormal atau politikus yang mengatakan mengatakan klaim tertentu misalkan, maka seorang skeptis ini akan mencari bukti dan melakukan uji coba dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan atau memberikan pendapat. Sikap inilah yang menurut saya itu membantu kita menghindari penyebaran informasi hoax dan membuat keputusan yang lebih bijak. Apalagi kita hidup di era digital, di era tsunami informasi. Kita tidak kekurangan, bahkan kelebihan informasi digital yang kita bisa mengakses apa saja, sehingga kita tidak tahu nih mana informasi yang benar yang tidak. Makanya menurut saya sikap skeptis ini sangat penting untuk diterapkan di era digital seperti sekarang, karena banyak sekali fenomena-fenomena yang sekarang ramai yang menjadi masalah gara-gara tidak diterapkannya sikap skeptis ini. Contoh misalkan gini, yang lagi ramai sekarang Plaza Indonesia gara-gara ada satpam yang mukulin anjing. Kemudian ada selebgram yang memviralkan satpam yang mukul anjing tersebut. Akhirnya apa? Satpamnya dipecat, ya kan? Kemudian ternyata pas ditelusuri, satpam ini mukul anjing itu kan karena anjing itu menggigit kucing kan. Kemudian tujuan satpam mukul anjing itu biar kucingnya lepas dari gigitan anjing. Ternyata selebgram itu kan nggak mengindahkan itu. Dia hanya asal memfoto, tidak ada meragukan kenapa tidak ada sikap kritis, kenapa kok satpam bisa memukul anjing gitu. Jadi main langsung menyimpulkan saja. Padahal kalau seorang skeptis itu akan mempertanyakan tadi, menangguhkan kesimpulan sampai benar-benar menemukan bukti alasan kenapa satpam itu memukul. Kalau sudah terjadi seperti yang sekarang lagi rame, siapa yang dirugikan? Kucingnya sakit karena digigit, anjingnya sakit karena dipukul, satpamnya juga sakit karena kehilangan pekerjaannya. Sementara yang menyebarkan informasi itu masih santai dengan kehidupan mewahnya di atas mobil. Kan seperti itu. Jadi menurut saya sikap skeptis ini adalah salah satu sudut pandang filsafat yang mengajarkan kita untuk berpikir kritis di setiap menerima informasi apapun itu. Kita tidak langsung bereaksi berlebihan atau cepat bereaksi, cepat mengambil kesimpulan. Apalagi di era media sosial sekarang ini yang gampang sekali membuat ilusi, gampang sekali membuat hoax. Kayak bahkan kemarin misalkan hampir satu dunia itu ditipu oleh isu yang fat cat. Coba teman-teman lihat, itu kan fat cat itu isunya ramai tuh di Cina, sampai netizen Indonesia itu banyak sekali yang merespon, bahkan sampai ada yang membuat upacara di tempat bunuh dirinya fat cat. Ternyata isu itu adalah hoax. Itu kan sebuah menunjukkan bagaimana masyarakat kita mudah sekali ditipu oleh isu-isu yang menyulut emosi. Bagi seorang skeptis itu tidak akan seperti itu.
Karena prinsip-prinsip skeptisisme tadi itu mengajarkan kita untuk selalu kritis dan berhati-hati dalam menerima informasi, bahkan menerima klaim-klaim pengetahuan. Kenapa? Karena dengan menggunakan prinsip-prinsip skeptisisme tadi, yang pertama apa? Menangguhkan penilaian atau opposure, kemudian menggunakan keraguan metodis, kemudian mengejar ketenangan jiwa atau ataraksia, kemudian mengkritisi keterbatasan indera dan penararan, dan yang terakhir menyadari peran kebiasaan atau tadi habitual association. Itu adalah sebuah bentuk sudut pandang agar kita lebih reflektif dan analitis dalam mengevaluasi informasi dan keyakinan yang kita temui setiap hari. Semoga dengan pandangan skeptis yang baru ini kita bisa lebih kritis lagi dalam menerima informasi.